Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Peram Pena Ramadan. Ayah bunda, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita bisa bertemu dan merasakan kembali bulan Ramadan di tahun ini. Masya Allah ya, nikmat yang sangat luar biasa. Nah, ini tuh masih di minggu-minggu pertama bulan Ramadan, pasti masih semangat. Semoga semangat ini bisa kita pertahankan hingga di akhir Ramadan. Jadi kemenangan yang kita rasakan di hari raya nanti benar-benar kita rasakan di dalam hati kita. Amin. Nah, hari ini di episode pertama Param, saya akan ngobrolin tentang bagaimana cara mengenalkan juga mengajarkan berpuasa pada anak autism. Nah, tentunya saya nggak sendiri. Saya akan ngobrol bersama ibu hebat yang udah berpengalaman tentang ini. Nah, ibu ini merupakan salah satu wali siswa SLB Pelita Nusa, ibunda dari Ananda Faizi. Kita sambut sama-sama Ibu Yanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya hari ini? Alhamdulillah Bu Ayu. Masih semangat? Semangat Bu Ayu. Alhamdulillah. Bu Ayu di kelas itu biasanya nanya ke siswa-siswa tuh, gimana perasaannya hari ini? Nah, Ayu mau tanya juga ke Ibu. Ibu, gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah senang Bu Ayu. Senang kenapa? Senang udah diundang, udah diajak untuk berpartisipasi di sekolah kita ini. Alhamdulillah. Bu, Ayu juga mau ngucapin terima kasih udah meluangkan waktunya untuk datang memenuhi undangan kami untuk sharing-sharing. Semoga nanti apa yang kita obrolin bisa menjadi inspirasi untuk orang tua lainnya. Iya. Amin. Ayu di Pena, itu Ayu ada beberapa kali bertemu Ibu di ruang tunggu saat Ibu nunggu Faizi. Iya. Nah, itu ada beberapa pembicaraan yang terpotong-potong karena itu secara pribadi juga Ayu penasaran bagaimana Ibu membesarkan Faizi gitu. Karena Masya Allah ya, Faizi itu termasuk anak autis yang sekarang perilakunya udah bagus gitu. Ayu penasaran gimana apa aja perjuangan Ibu nih sampai Faizi bisa seperti ini gitu. Sekaligus kita juga membahas tentang gimana Ibu mengenalkan dan mengajarkan Faizi berpuasa. Mungkin kita bahas tentang puasanya dulu ya Bu. Iya, oke. Nah, Faizi ada berapa bersaudara Bu? Faizi bersaudara 7. Abangnya ada 4, kakak 1, adik 1. Oh, berarti Faizi anak ke-6. Anak ke-6. Nah, untuk puasa, berarti ibu sendiri tuh udah mengalami rasanya merawat 7 anak ini, mengenalkan puasa pasti beda-beda ya Bu ya? Beda-beda. Iya. Boleh diceritakan Bu, gimana? Khusus untuk Faizi ya Bu? Ya. Kalau Faizi dulu ya Bu, di usia 10 tahun, saya tuh kan ngomongnya masih tatap muka sama Faizi gini. Faizi, ini Faizi. Faizi, lihat sebentar lagi kita mau Ramadan. Apa itu Ramadan Ibu? Itu bulan puasa. Apa itu puasa? Puasa itu kita tidak makan dan tidak minum. Nanti di malamnya kita ada tarawih gitu. Awal-awal di bulan di tahun umur 10 tahun, Faizi itu dia memang ikut sahur. Sahur dia nggak pernah putus Ibu. Mulai dari umur 10 tahun sampai sekarang dia tetap sahur. Sahur dia kan Bu. Nanti dia nggak makan minum-minum. Cuman dia taunya nggak makan dan minum. Tapi dia nanti ada masanya dia minta minum gitu. Nah, dalam satu hari itu adalah umur-umur baru tuh kan Bu. Minum sekali-sekali atau curi-curi minum ada Ibu. Ya seperti itulah Faizi sekarang kita puasa tidak boleh makan dan minum. Oke, berarti sebelum dimulai puasanya udah diobrolin terus ya? Iya. Cuman enggak langsung penuh ya Bu. Nanti kan pertengahan ini pas jam 12 umpama lapar gitu kan. Ya udah Faizi sahur aja. Nanti puasa lagi ya gitu. Ada prosesnya ya, setengah hari, terus nanti lama-kelamaan kalau dia udah mulai terbiasa baru bisa full. Iya. Nah bedanya ke anak yang lainnya gimana Bu? Sama Ibu.
sama adiknya umur umpamanya 8 tahun, 7 tahun gitu kan. Dek kita puasa ya dek, sahur ya. Sahur. Nanti kan kalau dia lapar setengah hari, ya udah dia sahur lagi gitu. Oh, ya. Memang seperti itu Ibu. Berarti kalau kendala nih, kalau bedanya di anak normal dan di anak autis, kira-kira ada nggak yang Ibu rasain? Alhamdulillah Pak Izi ini Bu nggak terlalu beda sama abang-abangnya gitu. Jadi bisa dibilang sama juga perkenalkannya. Oh ya. Ibu tahu ya kalau anak autis itu beda-beda spektrumnya. Tahu. Ya kan? Ada mungkin Faizi seperti ini, tapi di anak lain bisa gejalanya tuh beda-beda. Ya. Menurut Ibu, Faizi bisa diperkenalkan di usia 10 tahun untuk puasa. Iya, untuk puasa. Apa aja kira-kira yang Ibu rasa dia udah siap nih usia 10 tahun? Dari mana Ibu menilainya? Dari perasaan Ibu. Dari Ibu bilang ini kan, ini Faizi ini bisa puasa nih. Lagian Faizi itu ya kan Bu, dia kan melihat di rumah tuh. Kenapa orang nggak makan? Kenapa orang bangun jam 4? Dia bertanya. Kenapa bangun jam 4 sahur? Apa itu sahur? Kita makan sekarang, nanti nggak makan lagi, seperti itu. Oh, jadi selain dijelaskan, dikasih tahu tentang berpuasa itu bagaimana, tapi juga diciptakan lingkungan berpuasa itu ya. Iya. Jadi dia pun penasaran, jadi sebelum diajarin juga dia udah bertanya-tanya ya di usia 10 tahun. Dia tahu Ibu, nanti kalau di bulan Ramadan Ibu nggak masak. Ibu masaknya jam 4. Dia tahu itu dari kecil. Iya. Oke, berarti bisa nih jadi masukan untuk ayah bunda bahwa kita sendiri melihat kesiapan anak kita kapan bisa diperkenalkan. Tapi sepertinya itu ya, kita ciptakan lingkungan dulu sampai dia terbiasa dan dia tuh bertanya-tanya sendiri. Iya, dia kenapa punya ini nggak makan? Kok yang lain nggak makan? Kok yang lain nggak makan? Oke, Bu mau cerita, Ayu mau tanya lagi tentang gimana kelucuan-lucuan puasa di Faizi. Kan bertahap nih belajar puasanya. Ada yang setengah hari. Kalau dari Faizi itu ada nggak Bu kayak marah, ngamuk atau gimana karena mau buka? Dia nggak marah, cuman dia bolak-balik gitu. Bolak-balik buka kulkas, buka sungkut. Itu dia Bu. Nanti atau dia agak gelisah. Dia marah nggak? Dia gelisah gitu kan. Sebentar, Ibu nggak masak. Ibu kapan masak? Gitu Ibu. Dia memang dari kecil nggak itu ya Bu? Nggak? Kan ada anak autis yang tantrum. Dia tantrum dulu Bu, sampai umur 4 tahun lebih lah tantrum. Setelah itu nggak pernah. Dulu dia tantrumnya untuk pala ke dinding. Oh, itu gimana Bu? Bisa mereda? Itulah ya Bu, gimana bisa meredanya nggak jelas. Apa faktornya nggak jelas. Cuman si Faizi ini kan dari umur 3 tahun kan dari terapi. Jadi pas kalau dia ngamuk, nanti kami kan bilang, Faizi, nanti kalau Faizi ngamuk, Faizi kepala Faizi yang sakit gitu. Itu diajarkan di terapi juga di rumah? Di rumah, di terapi, habis itu Ibu kan sering baca-baca buku. Dari umur-umur kecil, Faizi umur 2 tahun kan Faizi kan belum ngomong. Ibu bilang sama bapaknya, Faizi mungkin bisu. Enggak, kata bapaknya. Ya, habis itu bapaknya mungkin penasaran kan, dicarinya lah buku. Waktu itu belum ada Google Ibu. Cari buku, dapatlah buku autis. Nah, jadi Ibu baca. Di dalam buku autis itu lengkap lah Bu yang saya baca. Oh, Masya Allah ya Bu. Dulu nyari informasinya tuh dari buku. Dari buku ya? Ya, dari video. Di buku itu kan ada video anak-anak yang berhasil gitu. Itu sampai Ibu periksakan Faizi gimana? Ke psikolog. Jadi Ibu bawa Faizi ke psikolog, tes IQ, ke Faizi terapi. Dari Ibu apa aja usaha-usaha yang bisa dilakukan orang tua untuk berhasil nih mengembangkan kemampuan anaknya? Pertama Ibu, kita tuh kan kalau Ibu kan tahunya dulu makan nggak boleh. Makannya tuh dijaga. Dulu Faizi tuh umur 10-11 tuh masih ketat-ketat acak gitu. Bilang ketat kali nggak? Ketat-ketat lah Bu. Pertama dari gula, dari terigu, dari susu-susu. Tuh Faizi udah lama berhenti susu tuh Bu. Nggak saya kasih, walaupun saya tuh bilang ini kan, nanti dari mana lah Faizi ini dapat protein, kayak mana perkembangan dia, tapi nggak apa-apa lah, Ibu serahkan ke Allah kan gitu kan. Nah, jadi Faizi tuh baru-baru sekarang aja dia bebas makan Bu. Apa yang Ibu rasain kenapa Ibu memutuskan diet? Apakah supaya Faizi itu tidak lasak.
dan tidak tantrum. Itu sumber dari makanan tuh Bu, bikin anak tantrum, bikin anak lasak. Kan ada yang gini-gini, Iya, benar. macam-macam. Kalau Faizi dulu gini-gini dia. Nah, seperti itu Bu, Berarti supaya dia berhenti. Habis itu kalau Faizi itu lagi gini-gini, kami bilang itu tidak bagus, dilarang Ibu, bukannya dibiarkan. Anak gini-gini nggak dibiarkan, dikasih tahu. yang nggak ditangkap berarti tadi ibunya juga cari tahu nih tentang merawat anak autis gitu, terus juga aktif ke psikolog, lalu terapi, mengikuti terapi juga. Terapi nggak ada putus Ibu, kecuali semenjak corona kemarin. Karena terapi itu iya memang diperlukan, karena semakin besar juga yang dilatih juga ada terus. Tapi kalau yang memang udah merasa perilakunya bagus dan disekolahkan juga kan gitu. Kita kembali lagi ke tentang puasa Bu. Iya. Gimana Faizi, susah nggak dibanguninnya? Sahur? Enggak Ibu. Faizi kita sahur ayo. Faizi duduk dia. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Malahan lebih susah bangun abangnya Bu. Malahan abangnya kadang nggak sahur gitu. Makan Ibu, abang udah makan tengah malam nggak sahur gitu. Kalau Faizi nggak, Faizi harus buat sahur. Nggak mau dia nggak sahur, nggak pernah nggak sahur sama dengan ayahnya. Oh iya, itu saya pernah baca juga Bu. Jadi salah satu kelebihan anak autis itu disiplin. Jadi kita memang ngajarinnya kita butuh waktu yang lama, tapi ketika dia udah paham, dia justru lebih disiplin dari kita. Iya betul. Ya kan? Malah dia sering bangunkan Ibu. Oh, Masya Allah. Dia udah punya ritme waktunya sendiri ya jadinya. Nah kalau menu berbukanya gimana Bu? Menu berbuka? Faizi kalau dia menu berbuka dia kan bilang ini, Ibu nanti kita bikin ayam kecap ya gitu, atau bikin rendang. Ada dia bilang Ibu. Atau kalau saya nggak bisa memenuhi apa kata dia, besok ya Faizi gitu. Nah, dia suka juga ayam kecap, ayam rendang, yang ayam-ayam lah Bu. Bu, kalau reward gitu, kalau Faizi udah puasanya berhasil, nanti dikasih ini Ibu ada nggak gitu? Kebetulan nggak pernah janji Bu, cuman Faizi ini dia minta nanti Ibu pertengahan Ramadan ke mall gitu. Itu harus Ibu, setiap tahun Faizi bebas beli baju, cuman nggak banyak. Itu ya rewardnya di akhir ya. Itu juga Ibu lakukan di anak-anak yang lainnya? Lebih ke Faizi lah kayaknya Bu, yang setiap tahunnya dia tetap ada gitu. Abang-abangnya, adik-adiknya beli, cuman kan jarang ikut. Faizi yang sering wajib beli baju baru. Karena itu kekakuannya juga ya Bu ya. Nah, memang harus pergi dia udah tahu waktunya kan. Biasanya Ibu gimana mengisi aktivitas Faizi selama berpuasa? Aktivitas Faizi itu seperti hari-hari biasa juga, dia kan cuman agak bedanya dia ada tidur siangnya agak lama. Dia main sama adiknya, dia nengok adiknya ngaji, dia ngaji walaupun ala dia gitu kan. Kalau kayak ini Bu, ada rutinnya sekali seminggu Ibu, jalan sore. Apa nama tuh? Kalau Faizi bilang ngabuburit. Ngabuburit. Itu baru lupa siapa ngabuburitnya? Sama Ibu, nggak pernah sama yang lain. Atau kalau ada abangnya, dia kan ada suka umpama sama abangnya gitu kan. Nah, pergi nanti ngabuburit sama abang, Ibu sibuk. Ada juga, cuman rutin sama Ibu. Bu, kalau menu dietnya Bu, mungkin bisa jadi masukan ya untuk orang tua lainnya yang ngerasa kalau diet ini susah, sulit gitu. Ibu boleh kasih masukan nggak? Dulu waktu Faizi masih diet ya Bu ya, waktu Ibu berambisi Faizi jadi orang yang bagus gitu kan Bu. Nah, jadi Ibu memang betul-betul nggak ada terigu, jadi Ibu ganti ke tepung beras. Nggak ada susu kayak nugget apa segala macam, nggak ada ya Bu. Jadi Ibu inisiatif bikin nugget sendiri, sampai-sampai yang potong aja Ibu bisa dibilang payah Faizi makan dulu Bu. Saya bikin nugget ikan gabus, nugget daging gitu kan. Memang nggak keras Ibu, pakai tepung beras. Nah seperti itulah, lebih kurang Bu. Bikin roti bakarnya sampai bingung juga saya dulu Bu kenalnya. Cuman ya bisa lah roti bakar ala-ala Ibu gitu, dari tepung beras. Seperti itulah lebih kurangnya. Oke, kita kembali lagi, kita udah kemana-mana dibahasnya. Kita kembali lagi di pembahasan bulan Ramadan. Tapi kita nggak cuma berdua lagi nih, kita mau undang Faizi. Halo Faizi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Faizi apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Faizi puasa hari ini? Ya, puasa. Oke, puasa. Faizi
Faizi boleh perkenalkan diri dulu nggak untuk teman-teman di rumah? Atau kawan-kawan? Iya, atau Kawan-kawan. kawan. Oke. Nah, Assalamualaikum. Baik, perkenalkan Nama saya Faizi Hamidi. Saya sekolah di Saya sekolah di SMP Nusa dari kelas 8 Mahoni. Oh ya, Nah, usia Faizi berapa? Oh, 16. 16 tahun. Faizi hobinya apa? Melukis. Iya. Menggambar. Gambar. Faizi suka menyanyi juga nggak? Enggak. Sekarang Faizi nggak suka. Enggak suka. Oh, tapi pernah suka. Ya. Sekali-sekali saja untuk jalan-jalan. Ya. Oke, nggak apa-apa ya? Ya. Iya, nggak apa-apa Faizi. Apa? Faizi, tahun lalu puasanya full nggak? Oh, masih 30 Ramadan. Iya, Iya, 30 hari Ramadan. Iya. Yang tahun lalu ingat? Tahun lalu tuh full 30 hari Faizi puasa. Iya. 30 hari puasa, alhamdulillah. Nanti rencananya Ramadan ini mau ada bolong nggak? Enggak, Ibu. Enggak. Nggak. Saya nggak suka apa? Saya harus puasa. Saya harus puasa misalnya. Faizi, kalau misalnya Fauzi lagi puasa, terus Faizi lapar, apa yang Faizi lakukan? Siang, Iya, bukan. siang-siang lapar tiba-tiba. Pas Kalau Faizi lapar, Faizi tahan aja, atas Bu. saja. Tahan aja. Faizi kalau lagi puasa ngisi waktunya ngapain? Aktivitas ini Iya, apa aktivitas aktivitas saat Faizi? berpuasa. ada kerja, HP, sosial media, apalagi akhir pekan main games. Heeh. Lepas itu kerja lagi. Ya, Kerja apa lagi. kerja Faizi? Menulis. Tolong Ibu. Tulis. Faizi susun piring, tolong Ibu kan? Ya, betul sekali. Faizi kalau sahur dibangunin nggak? Atau bangun sendiri? Bangun sendiri. Ya, Jam berapa tuh Faizi bangunnya? 3:30. Setengah. Apalagi Mm-mm. puasanya Ramadannya pertama. Ramadan Yang- pertama sangat semangat tuh bangunnya. Ya, semangat. Semangat. Faizi yang bangunin ibu atau ibu yang bangunin Faizi? Dibangunin aja. Dibangun. Kadang bangun sendiri, kadang bangun Ibu. Ya. Iya. Terus kalau sahur Faizi sukanya makan apa? Makan apa saja. Apa Ada yang minum apa saja. Ya kalau buka puasa Faizi suka makanan apa? Suka buka pakai apa? Itu dia. coba. Apa itu namanya? Ada salalau, Ada salaut, nasi goreng, Nasi goreng. sayur kangkung, Enak tuh. apalagi ada ayam, ayam kecap, misalnya hmm, pupuk, pakai kerupuk, dan akhirnya minum jeruk, ah, ada jeruk, mangga, sama apa lagi sirup. sirup, tapi nggak sering. Tapi nggak sering, tapi pakai air putih. Iya, Nah, air putih yang penting ya. ya. Faizi, kalau di bulan Ramadan itu sholat tarawih juga nggak? Ah, pasti. Pasti, masya Allah. Sholatnya di mana? Ikut di masjid? Nggak dekat. Iya, nama masjid, Pak. dekat di masjid Al Mujahidin. Oh, perginya sama siapa Faizi kalau ke masjid? Sendiri aja boleh. Faizi, tahun lalu Faizi puasanya full kan? Pasti. Tahunnya Pasti. lalu. Iya, tahun ini? Insya Allah pun lagi. Ini insya Allah tahun ini. Oke, hebat Faizi. Semangat ya Faizi puasanya ya. Semangat. Semoga Faizi dapat pahala full juga kayak puasa Faizi Amin. yang full. Amin. Amin. Baik, itu dia obrolan seru kita hari ini bersama Ibu Yanti dan juga M. Faizi Hamidi. Alhamdulillah banyak sekali tips dan inspirasi yang kita dapatkan dari obrolan kita hari ini. Yang pertama mulai dari bagaimana Mama Faizi mengenalkan dan mengajarkan Faizi berpuasa mulai dari usia dini. Bahkan Mama Faizi juga membeberkan gimana keberhasilan, gimana cara agar berhasil merawat anak autis yang tadi mulai dari aktif mencari tahu, terus juga menemui profesional, terapi, bahkan juga aktif mengajarkan Faizi dengan cara-cara yang benar di rumah juga dengan diet yang paling penting, ya diet. Mama Faizi juga tadi udah kasih tahu beberapa tips menu-menu diet Faizi gitu. Alhamdulillah. Demikian podcast kita hari ini. Jika dirasa bermanfaat, boleh like, comment, dan share ke teman-temannya agar nggak cuma kita yang merasakan manfaat dari obrolan hari ini,
Juga biar banyak orang tua khususnya orang tua yang memiliki anak dengan autis merasakan manfaat dari obrolannya hari ini. Nantikan kami di podcast Peram selanjutnya. Salam Ramadan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.